Tuh. الفاتحة على نيات القبول وتمام كل سول محمول على صلاح شن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي وشيخ الإمام جلال الدين المحلي ثم إلى أرواح كيجي محمد جيني بن عبد الغني أم المقبولة وكيجي محمد شافي أدامي وكيجي مهاجر بن أمسار الداري وكيجي سبيل رشاد بن أسمالي وكيجي سيف الدين بن أمسير وكيجي حسن بصري بن حجي أبو بكر وكيجي رزقي ذو القرنين بن حجي أحمد وثم إلى أرواح ساداتنا وليصانا وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka surah Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka wallahu yuqaddiru laila wan nahara alima allan tuhsuhu wa taba alaikum aqra'u ma tayassara minal qur'ani. Sadaqallahu maulana al-azim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahwa engkau, wahai Muhammad, berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Inna rabbaka,
Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, ya'lamu annaka taqumu adna aqalla. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, maha mengetahui bahwasanya engkau, wahai Muhammad, mendirikan sholat di malam hari adna, lebih rendah, aqalla artinya lebih kurang, min tulutsayil laili dari 2/3 malam, wa nisfahu dan separuhnya malam, wa thulutsahu dan 1/3-nya malam. Bil jarri atfun ala thulutsai, dibaca dengan i'rab jar, adalah atop atas lafaz thulutsai. Satu qiraah membacanya dengan mengkasrohkan min thulutsayil laili wa nisfihi wa thuluthihi. Qiraat yang lain wa bin nasbi atfun ala adna, dan dengan dibaca nasab adalah diatopkan atas lafaz adna. Jadi boleh dibaca min thulutsayil laili wa nisfihi wa thuluthihi. Boleh dibaca min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu. Kalau dibaca min thulutsayil laili wa nisfihi wa thuluthihi, itu diatopkan atas lafaz ala thulutsai. Kalau dibaca min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu, itu diatopkan atas lafaz adna. Itu dalam ilmu qiraah. Wa qiyamuhu kadzalika, dan sholat malam Nabi itu sama seperti itu. Nahwu ma umira bihi awwalas surati, seperti apa yang diperintahkan dengannya pada awal surah. Wa qiyamuhu kadzalika nahwu ma umira bihi awwalas surati, dan sholat malam Nabi seperti itu, seperti apa yang diperintahkan dengannya pada awal surah. Wa ta'ifatun minal ladina ma'aka, dan sekelompok manusia dari orang-orang yang bersamamu. Atfun ala domiri takumu, diatopkan atas domir takumu, anta takumu, sehingga dibaca wa ta'ifatun wa ya min ghairi ta'kidin lil fasli, dan boleh dibaca seperti itu dari kosakata yang memisahkan. Artinya wa qiyamu ta'ifatin min ashabihi kadzalika lit ta'assi bihi, dan menegakkan sholat malam sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi sama seperti itu, lit ta'assi bihi, untuk meneladani kepada Nabi. Wa minhum man kana la yadri kam shalla minal laili, dan di antara mereka terdapat manusia yang adalah ia tidak mengetahui kam shalla minal laili, berapa sholat yang telah dia kerjakan di malam hari. Ini saya separuh malam,
Seperdua malam atau seluruh malam. Wa kam baqiya minhu, dan berapa waktu yang tersisa dari malam hari itu. Fakana yaqumul laila kullahu ihtiyatan, maka adalah ia menegakkan sholat sunnah di malam hari seluruhnya, ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian. Perintahnya, kerjakanlah sholat malam itu separuh malam atau sepertiga malam. Maka sahabat, ketika mereka mengerjakan sholat malam, itu tidak mengetahui waktunya. Ini udah separuh malam atau sudah sepertiga malam. Maka akhirnya untuk kehati-hatian, mereka mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam. Itu di kalangan sahabat begitu. Hatan tafakhot aqdamuhum, sehingga bengkak-bengkak kaki-kaki mereka. Sanatan au aktsara, dan itu berlangsung selama 1 tahun atau lebih dari 1 malam. Karena saking hati-hatinya, sehingga lantaran panjangnya sholat sunnah di malam hari, kakinya sampai pada bengkak-bengkak. Percis banget seperti jamaah Masjid Nurul Amal. Jadi pada bengkak kakinya. Fahubbiba anhum, maka diringankanlah untuk mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuqaddiru, dan Allah lah yang mengukur. Artinya yuqaddiru yuhsi al-laila wan nahara, Allah lah yang menghitung malam dan siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah Maha mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu itu, sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Maka Allah kembali memberikan keringanan kepadamu. Oleh karena itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Alima an, Allah Maha mengetahui bahwasannya, maka lafaz an mukhaffafatun minat thaqilati, dibaca takhfif, yaitu an, takhfif, minat thaqilati, dari dibaca at-thaqilah, yaitu anna. Wasmuha mahdufun, dan isimnya anna adalah dibuang, ai annahu, artinya bahwasannya. Lan tahsuhu ayil laila, tidak akan mampu kalian menghitungnya, artinya tidak akan mampu kalian menghitung malam. Litaqumu fima yajibul qiyamu fihi, untuk menegakkan sholat pada waktu yang wajib menegakkan pada malam itu, illa biqiyami jami'ihi, kecuali dengan menegakkan seluruh malam. Karena para sahabat tidak mengetahui waktu-waktunya, karena dengan hal tersebut, demi kehati-hatian, akhirnya mereka mengerjakan sholat sepanjang malam. Wadzalika yasukku alaihim, dan hal itu akan menjadi berat atas kalian. Berat jadinya.
Fataba alaikum, maka Allah taba alaikum, artinya roja'a bikum ila takhfifi, mengajak kembali kalian kepada jalan keringanan, akhirnya diringankan. Sehingga Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal qur'ani, maka bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Ai fis sholati bi an tusallu ma tayassara, artinya bacalah Al-Quran di dalam sholat bi an tusallu ma tayassara, yaitu agar kalian mengerjakan sholat sesuatu yang mudah bagi kalian. Dalam satu riwayat dikatakan, man aroda an yanjua min adzabil qabri fa'alaihi an yulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang kepengen selamat dari siksa kubur, maka wajib dia menjalankan 4 perkara dan wajib dia menjauhkan 4 perkara. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha famuhafadhatus salawati was shadaqatu wa qira'atul qur'ani wa kathratut tasbihi. Adapun 4 perkara yang wajib dia jaga agar dia selamat dari siksa kubur, yang pertama famuhafadhatus sholawati, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua was-shadaqatu, banyak bersedekah. Yang ketiga wa qiraatul qur'ani, banyak membaca Al-Qur'an. Yang keempat wa kathratut tasbih, dan banyak bertasbih. Nabi Daud minta kepada Allah agar diperlihatkan mizan. Apa itu mizan? Ya, timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Ketika diperlihatkan mizan, Nabi Allah Daud melihat bahwa mizan, satu sisi yang digunakan untuk menimbang amal baik itu besarnya dari timur sampai barat. Dari timur sampai barat. Itu mizan. Sehingga Nabi Daud bertanya, ya Allah, ini mizan sebesar ini, apakah ada manusia yang akan mampu mengisi mizan ini dengan amal kebaikannya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Daud, idza raditu ala 'abdin mala'tuha walau bitamratin. Wahai Daud, apabila aku telah ridho kepada seorang manusia, maka sedekahnya seberat biji kurma itu sudah dapat memenuhi timbangan mizan amal kebaikannya nanti pada hari kiamat. Syaratnya kalau Allah ridho. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha, adapun 4 perkara yang wajib dia jauhin agar dia selamat dari siksa kubur. Yang pertama falkidbu, jauhi kebohongan, jangan banyak bohong. Wal khiyanatu, jauhi pengkhianatan. Wan namimatu, jauhi mengadu domba. Wal baulu, yang keempat jaga percikan-percikan air kencing. Nah, itu 4 perkara yang harus dia jauhin agar dia ingin selamat dari siksa kubur.
alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Alima an, Allah maha mengetahui bahwasannya mukhaffafatun minat sakilati, annya dibaca takhfif, yaitu an. Minat sakilati, dari yang dibaca sakilah, yaitu anna, annahu, artinya bahwasannya Allah mengetahui. Sayakunu minkum mardo, akan ada di antara kalian orang yang sakit, sehingga nggak bisa mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Wa akharuna yadribuna fil ardi yusafiruna, dan yang lain yadribuna fil ardi ay yusafiruna, mereka mengadakan perjalanan-perjalanan jauh. Untuk apa? Yabtaguna min fadlillahi, untuk mencari dari karunia Allah. Yatlubuna min rizkihi, karunia Allah itu artinya mereka mencari dari rezekinya Allah, bit tijarati wa ghairiha, dengan berdagang dan dengan selain berdagang. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi, dan sebagian yang lain mereka berperang di jalan Allah. Wa kullun minal firaqis salasati, dan setiap dari golongan yang tiga ini, yang pertama ada yang sakit, yang kedua ada yang musafir, melakukan perjalanan untuk mencari rezeki dengan berdagang, yang ketiga yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Yashukku alaihim, akan menjadi berat atas mereka, madukira fi qiyamil laili, dari apa yang telah disebutkan dalam menegakkan sholat sunnah di malam hari. Karena dia sakit, karena dia paginya bekerja, karena dia berjihad, sehingga berat menegakkan sholat sunnah di malam hari secara keseluruhan. Fakub pipa anhum bikiyami matayassara minhu, maka diringankanlah untuk mereka dengan mengerjakan sholat sunnah di malam hari sesuatu yang ringan darinya. Tadinya separuh setiap malam, sepanjang malam, diringanin jadi setengah malam, diringanin jadi sepertiga malam, diringanin sekedar bangun di sepertiga malam yang akhir. Dalam riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini, inni la ahummu ala ahlil ardi adaban, wa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarabtu anhum. Sungguh aku ini, kata Allah, benar-benar ingin menimpakan adab sejadi-jadinya untuk umat manusia. Namun ada tiga kelompok manusia yang meredam kemurkaan Allah. Yang pertama, apabila aku melihat kepada ummaru buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumahku,
Dimakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Gelap-gelap jalan dari rumah, dingin, apalagi yang malamnya habis bercanda, dia mandi, dingin, berjalan dari rumah gelap untuk menuju sholat subuh berjamaah. Itu tiap-tiap langkahnya menggetarkan aras Allah, sehingga kemurkaan Allah nggak jadi lantaran langkah-langkah mereka untuk menghidupkan syiar agama Allah, mensyiarkan dan memakmurkan rumah Allah. Setelah dia sholat berjamaah, dia isi dengan taklim. Ini termasuk dari menghidupkan, mensyiarkan, memakmurkan rumah Allah. Dengan sebab apa yang kita lakukan, kemurkaan Allah reda, nggak jadi. Itu yang pertama. Umaru buyutillah, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, wal mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Saya senang banget berteman sama dia. Kenapa emang? Karena saya selalu diajak untuk mengingat kepada akhirat, mengajak kepada ibadah, mengajak kepada ketaatan. Tanpa disadari berarti dia telah terikat dirinya dengan hubungan saling cinta mencintai karena Allah. Yang ketiga, wal mustaghfiruna bil ashar, orang-orang yang memohon ampun, membaca istighfar, bermunajat, beribadah kepada Allah di waktu sahur sebelum subuh. Tiga kelompok manusia inilah yang meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nusikha dzalika bis shalawatil khamsi, lalu dihapuslah hal itu dengan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi satu riwayat ini perintah menegakkan sholat di malam hari sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqradullaha qardan hasana. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa aqradullaha qardan hasanah, dan pinjamilah kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Faqra'u ma tayassara minhum, maka bacalah ayat Al-Quran sesuatu yang dia mudah darinya. Tahajud, suratnya baca surat apa aja yang dia bisa. Kalau seumpama ayat yang pertama dia baca habis waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, boleh. Itu 3 huruf kan? Nanti rokaat yang kedua harus lebih pendek dari rokaat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Rokaat yang pertama kan 3 huruf. Rokaat yang kedua lebih pendek lagi, yaitu 2 huruf. Itu sudah masuk dalam kategori membaca ayat Al-Quran. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Wa aqimus sholatal mafrudhata, dan dirikanlah sholat yang diwajibkan. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat.
Wa aqradullaha, dan berilah pinjaman kepada Allah. Apa artinya? Berilah pinjaman kepada Allah. Bi an tunfiqu ma siwal mafrudi minal mali, yaitu dengan bahwa engkau menafkahkan harta selain harta yang diwajibkan dalam jalan-jalan kebaikan. Bi an tunfiqu ma siwal mafrudi minal mali fi sabilil khairi, dengan bahwa engkau menafkahkan sesuatu selain harta yang diwajibkan dari harta-harta fi sabilil khairi, pada jalan-jalan kebaikan. Allah nanti di akhirat panggilin manusia, wahai manusia, aku butuh pinjaman, tapi kalian gak mau minjemin. Aku sakit, tapi kalian tidak ada yang mau menjenguk. Aku kelaparan, tapi kalian tidak mau memberikan makanan. Aku kesusahan, tapi kalian tidak mau memberikan pertolongan. Maka semua manusia bilang, ya Allah, bagaimana mungkin engkau butuh pinjaman? Bagaimana mungkin engkau kelaparan? Bagaimana mungkin engkau kesusahan? Apa kata Allah? Ketahuilah wahai hamba-hambaku, dalam kehidupan dunia ingatkah hambaku si fulan datang kepadamu benar-benar butuh kepada pinjaman. Dia meminjam kepadamu, tapi engkau tidak mau memberikan pinjaman kepadanya. Seandainya engkau memberikan pinjaman kepadanya, sungguh engkau akan mendapatkan keredoanku ada di sisinya. Padahal kata Allah, kalau kamu pinjemin dia aja, kamu sudah dapat ridhoku. Cuman orang yang minjem benar-benar, bukan yang nakal, yang kagak boleh ngeliat orang buka dompet dikit mau minjem duit aja. Minjem berani, giliran bayar takut. Ada teman sekolah lama nggak ketemu, pas kali ketemu minjem duit. Kan ada yang model begitu ya. Ini bukan yang model begitu. Ini yang temen yang benar-benar kesusahan karena kebutuhan yang mendesak, yang sudah dia tidak lagi menemukan jalan keluar, akhirnya terpaksa dia minjem. Kalau seandainya kata Allah kamu berikan pinjaman kepada orang yang seperti itu, maka sungguh aku memberikan keredoanku kepadamu. Lalu kata Allah, aku ini kelaparan, namun kalian tidak mau memberikan makan. Kata manusia, ya Allah, bagaimana mungkin engkau kelaparan? Kata Allah, hambaku si fulan, kau tahu dia sedang kelaparan, tapi kau tidak memberikan makanan, minuman kepadanya. Kalau seandainya engkau memberikan makan kepadanya, memberikan minum kepadanya, maka sungguh aku akan memberikan keredoanku kepadamu. Lalu aku sakit, kata Allah, tapi kalian tidak mau menjengukku. Yaitu dalam kehidupan dunia hambaku sakit, tapi engkau tidak mau menjenguknya. Seandainya engkau mau menjenguknya, maka sungguh engkau akan mendapatkan keredoanku di sisinya. Itulah maknanya. Wa aqradullaha qardon hasanah, dan berilah pinjaman kepada Allah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Artinya anti biqalbin, dari hati yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu,
niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mimma khallaftum, dari sesuatu yang kalian meninggalkan dalam perkara itu. Ketika kita berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik, dengan kebaikan yang lebih sempurna, dengan balasan yang lebih banyak. Wa huwa faslun wa ma ba'dahu, dan lafaz huwa adalah disebut pemisah, domir yang memisah dari kalimat setelahnya, yaitu khairan. Wa illam yakun ma'rifatan, walaupun lafaz khairan itu tidak berupa ma'rifah, yusbihuha limtinaihi minat ta'rifi, yang menyerupakan ma'rifah lantaran tercegahnya lafaz khairan dari bentuk ma'rifah. Lafaz khairan itu hakikatnya adalah ma'rifah walaupun tidak menggunakan al. Jadi dalam redaksi gramatika bahasa Arab, ketika lafaz menggunakan al itu ma'rifah. Ketika dikosongkan dari al itu nakirah. Apa itu ma'rifah? Kekhususan. Apa itu nakirah? Keumuman. Namun lafaz khairan karena dia adalah isim tabdil, walaupun tidak menggunakan al, tapi hakikatnya dia adalah berupa ma'rifah. Artinya siapa saja yang berbuat kebaikan, maka Allah pasti balas kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih sempurna. Wa a'dhama ajran, dan lebih agung balasan dari Allah. Wastaghfirullaha, maka memohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurun rahim lil mu'minina, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Wa tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan informasi dari Ustadz Haji Agus bahwa taklim kita di setiap pertemuan langsung membahas 2 kitab. Tambahannya adalah kitab Al-Qiraah fi Mas'alatil Fiqhiyah yang membahas tentang ilmu fikih, sekedar tambahan saja. Dan kitabnya ini dibawa pulang, tapi nanti pas tiap ngaji dibawa. Dan ini adalah sedekah dari hamba Allah. Mudah-mudahan yang memberikan kitab ini Allah balas kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi kitabnya gratis ya, Bung Haji Agus. Kitabnya gratis. Cuman syaratnya yang udah megang kitab ini ntar pas ngaji dibawa. Biasanya kalau ibu-ibu itu rajin, pasti bawa kitab. Tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang suka lupa gitu. Kadang-kadang kalau bapak-bapak suka lupa. Baik, kita buka halaman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanis sholati. Ini satu pasal tentang sunnah-sunnah sholat.
Wa yusannu talaffudu bin niyati kubaila takbiri, dan disunnahkan untuk melapazkan niat sebelum takbiratul ihram. Ada niat, ada melapazkan niat. Kalau melapazkan niat sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, itu namanya melapazkan niat. Itu sunnah. Sedangkan wajibnya niat. Di mana wajibnya niat? An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu adalah tempatnya di hati. Jadi pas tangan ngangkat Allah, pas tangan ngangkat Allah, mulut bilang Allah, hati niat, yaitu usolli fardhol maghribi. Segitu aja. Itu namanya niat. Jadi rukun niat, saya ulang lagi ya. Rukun niat itu 3. Arkanun niyat. Arkanun niyah, yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'arrudul fardiyah, yang ketiga at-ta'yinu. Arkanun niyati, rukun niat itu 3. Dan 3 inilah yang diucapkan oleh hati pada saat takbiratul ihram. Tangan ngangkat, hati baca, mulut bilang Allahu Akbar. Apa itu qasdul fi'li? Qasdul fi'li artinya dia wajib bilang usolli. Usolli. Ta'arrudul fardiyah artinya dia wajib bilang fardho. At-ta'yin wajib dia menyebut nama sholatnya, seumpama al-maghribi. Nah, ketika dia baca usolli fardhol maghribi, itu sudah cukup niat. Kalau talasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman, waduh, hati muter-muter susah, panjangan. Maka cukup dia baca segitu aja, yang wajib aja. Jadi pas tangan ngangkat nih, pas tangan ngangkat Allahu sholli fardhol maghribi, bar, pas sudah bar, hati bilang lagi makmuman. Kalau dia di imam, hati niat lagi imaman. Jadi setelah takbiratul ihram selesai, kalau dia berjamaah, kalau dia imam, tambahin imaman. Kalau dia makmum, tambahin makmuman. Kalau hati baca usolli fardhol maghribi, gampang gak tuh? Pendek gak? Pendek. Itu yang wajib aja. Seandainya ada orang sholat, ini talafuz niat nih, usolli fardhol maghribi talata rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu mentalafuzkan niat, melafazkan niat, sunnah. Itu belum niat. Dan niatnya adalah pas mulut bilang Allah, tangan ngangkat, hati baca Allahu sholli, hati ini baca sholli fardhol maghribi, bar, itu niat sudah sah salatnya.
Bahkan kalau dia untuk melatih dirinya supaya mudah, nggak perlu ngangkat tangan, nggak apa-apa. Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan begini. Kalau ada orang yang takbiratul ihram kagak ngangkat tangan, sah sholatnya. Karena wajib dan rukunnya takbiratul ihram, ngangkat tangannya sunnah. Jadi sekali-kali dipraktekin, Allahu Akbar, walaupun tanpa ngangkat kedua tangan. Jadi sekali lagi, rukun niat hanya 3. Yang pertama, qasdul fi'li, artinya qasdul fi'li wajib bilang usolli. Yang kedua, ta'arrudul fardiyah wajib bilang pardo. Yang ketiga, ta'yin, nyebut nama sholatnya. Kan sholat beda-beda. Kalau dia isya, ya usolli fardol isya, usolli fardol zuhri, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi. Nah, seperti itu. Selama ini sholatnya begitu kan ya? Alhamdulillah dah, kalau enggak mah Jadi nggak usah bilang rokaatnya gitu. nggak usah. Itu dibaca sebelum takbiratul ihram. Baca komplit. Sebelum tangan ngangkat, baca dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum takbiratul ihram. Komplit. Tapi pas sudah tangan ngangkat, hati baca. Usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, atau usolli fardol zuhri, atau usolli fardol asri, begitu seterusnya. Paham tuh ya? Nah itu niat aja tuh. Itu dari niat aja itu. Wastishabuha, dan sunnah menyertakan niat. Apa artinya sunnah menyertakan niat? Jangan sampai datang perkara-perkara yang memutuskan niat. Kalau ada orang lagi sholat, dia niat, saya mau batalin, nggak jadi, tetap sholatnya udah batal. Jadi nggak jadi, itu sudah sholatnya batal dan dia melakukan dosa besar. Karena sedang mengerjakan sholat yang wajib, itu tidak boleh diputuskan kecuali karena udzur-udzur yang mendesak. Jadi perkara wajib nggak boleh main batalin aja. Lagi sholat wajib, lagi puasa wajib, main batalin aja tanpa ada udzur, itu dosa besar tuh. Kecuali perkara-perkara sunnah. Kalau perkara sunnah dikatakan an-naflu awsa'u minal fardi. Perkara sunnah itu lebih lapang, lebih luas, lebih enteng, lebih mudah dari perkara yang wajib. Kalau dia lagi puasa Senin Kemis, itu kan sunnah. Suaminya nyolek-nyolek, udah batalin aja. Emang suaminya aja yang ceriwis, orang lagi puasa dicolek-colek. Ya walaupun seperti itu, ya malah dapat 2 pahala. Pahala niat puasa, pahala nyenengin suami, double jadinya tuh. Double. Jadi ada seorang perempuan lagi lewat nih. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, kamu mau tahu gak? Tuh perempuan tuh ahli sorga tuh. Akhirnya kan Fatimah penasaran, nanya, Bu, ibu kata Nabi ahli sorga, hidup ibu udah dijamin sorga. Coba kasih tahu saya, amalan ibu apa? Apa kata ini perempuan? Saya nggak punya amalan khusus apa-apa. Cuman emang saya punya amalan dari waktu sejak saya menikah.
Jadi kalau suami saya pulang, saya suka nawarin sama suami saya. Makanya ntar pulang ngaji suaminya tawarin aja, udah tawarin. Kemudian warabul yadaini maaf tidai takbiratil ihrami. Mengangkat dua tangan bersama awal takbiratul ihram. Tangan ngangkat, mulut bilang Allah. Allah. Jadi itu sunnah. Mulut bilang Allah, tangan sambil diangkat. Allah. Waqafuhu maksyufatun ilal ka'bati wa mufarrajatul asabi'i, dan tapak tangannya terbuka menghadap Ka'bah dan direnggangkan jari-jari tapak tangannya. Waktu mengangkat tangan, dua tapak tangan ngadep ke kiblat dan jari dua tangan renggangnya renggang yang sedang seperti ini. Jadi bukan, tapi khusus untuk perempuan. Kalau perempuan itu seandainya kalau dia ngangkat tangan tinggi lalu ini turun ke bawah, jangan sampai ini kelihatan keluar dari mukena, karena aurat kan. Jadi perempuan itu disesuaikan dengan kadar auratnya. Kalau emang segini aman, udah segini aja. Allah, kalau emang aman. Atau lebih aman lagi seperti ini, boleh. Asal jangan keluar dari mukena. Kelihatan ini segininya, ini aurat, batal. Tapi kalau orang laki, angkat setinggi-tingginya. Sampai batasan tingginya semana? Wa muhadiyan bi ibhamaihi syahmata udunaihi, mensejajarkan dua ibu jarinya kepada kantil dua telinga. Syahmata udunai, kantil dua telinga. Dua ibu jari disejajarkan di kantil telinganya sini. Nah, jadi ngadep ke kiblat, jarinya renggang yang sedang diletakkan di bawah kantil telinga. Nah, ini kata Imam Syafi'i sudah sepaling besar ketika sunnah waktu takbiratul ihram. Pahalanya ini paling gede, ini segini. Allah. Wa yunhi rab al yadaini ma'a akhiri takbiri, dan mengakhirkan mengangkat kedua tangan bersama akhir takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan pas mulut bilang Allah, pas bar sampai di sini. Allahu Akbar. Bar sampai sini. Itu sunnah yang paling sempurna. Allahu Akbar. Wa yarfa'u yadaihi indar ruku'i, dan mengangkat dua tangannya ketika ruku. Wal i'tidali, dan ketika i'tidal. Wal qiyami minat tasyahudil awali, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi ngangkat tangan begini dengan tata cara yang sama seperti ini berlaku pada 4 tempat nih. Yang pertama, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, setiap kali mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, setiap kali bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah.
Yang keempat, setelah bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal, berdiri kan? Allahu Akbar. Pertanyaannya, rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga dari sujud ke berdiri, angkat tangan gak tuh? Enggak. Jadi sholat subuh dah. Tadi rakaat yang pertama nih, habis sujud kan berdiri tuh. Habis berdiri, begini gak? Nggak perlu ngangkat tangan, langsung sedekap aja. Tuh. Begitu juga rakaat yang ketiga, langsung sedekap aja, nggak perlu ngangkat tangan. Faida paragha minat taharrumi, dan apabila telah selesai dari takbiratul ihram, udah selesai takbiratul ihram, hatta yadaihi tahta sadrihi, maka dia meletakkan dua tangannya di bawah dadanya. Meletakkan dua tangan di bawah dada. Tuh, sini bawah dada. Lalu menggenggamnya bagaimana? Wa qabadha bikaffil yumna ku al yusra, dan dia menggenggam dengan tapak tangannya yang kanan akan pergelangan tangannya yang kiri. Tapak tangan yang kanan memegang pergelangan tangan yang kiri, megangnya di sini, di pergelangan. Setelah itu wa awwalas sa'idi, dia menggenggam awal lengan. Mana awal lengan? Ini awal lengan. Pergelangan tangan sini. Lalu kelingking dan jari manisnya ke bawah. Lalu ibu jarinya ke bawah, dan jari telunjuk dan jari tengah berada di sepanjang lengannya seperti ini. Nah, gini. Bukan kalau begini tuh cakep banget nih, gitu kan? Kayaknya gagah, sempurna. Mengangkat tangan berbarengan dengan takbiratul ihram, dan akhir takbiratul ihram berbarengan dengan mengakhirkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, cakep kan? Coba kalau datang-datang. Iya. Ya walaupun kagak ngangkat tangan juga kagak apa-apa. Cuman kayaknya dilihatnya kurang bagus. Ada juga yang ya, iya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi kalau yang sempurna itu adalah tahta sodri, di bawah dada. Ini yang paling bagus sudah seperti ini. Dua. Ini adalah lafzul jalalah. Al-ibrah bilafzul jalalah. Ini adalah perumpamaan dari lafaz Allah ini, alif alif lam lam ha. Dan hati kita ada di sebelah sini. Tuh. Hati kita digenggam, ditempelkan dengan lafzul jalalah, usaha untuk mengkhusyukkan hati. Jadi hati kita lagi sholat ditempelin lafzul jalalah, itu akan menjadi khusyuk. Karena sebagian ulama berkata, siapapun orang yang khawatir kehilangan sesuatu, pasti dia akan selalu memegangnya. Hati kita takut hilang dari kekhusyukan, maka pegangin. Tuh, di sini pegangin. Di sini pegangin. Jadi kenapa perempuan itu kasih sayangnya kepada anak lebih besar dibandingkan dengan laki-laki? Hati kita ini tempat kasih sayang. Hati tempat kasih sayang, adanya di sebelah kiri. Dan sperma perempuan itu keluarnya dari tulang dada sebelah sini.
Sedangkan tulang dada itu paling dekat dengan hati. Sedangkan hati tempat kasih sayang. Sedangkan laki-laki air maninya itu keluar dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu jauh ke hati. Sedangkan hati tadi tempat kasih sayang. Karena perempuan air maninya keluar dari tulang dada, sedangkan tulang dada paling dekat dengan hati. Orang laki air maninya keluar dari tulang sulbi jauh dengan hati. Makanya ibu itu kasih sayangnya lebih besar kepada anaknya dibandingkan bapak-bapak. Ya bapak-bapak mah sayang, tapi sayangnya tidak sebesar kasih sayang ibu. Coba dah, orang perempuan punya anak 5 ditinggal wafat oleh suaminya, keurus gak tuh? Keurus. Tapi kalau suami nih punya anak 5 ditinggal wafat sama istrinya, keurus gak tuh? Kadang-kadang nangisnya sebelah doang. Ya artinya yang satu nangis, yang satu nyari-nyari mana gantinya ini, mana gantinya. Dah sampai situ ya. Tambahan aja. Wa nazara maudhi'a sujudihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, lupa, ada yang mau bertanya kali? Ya. Iya. Sebagian riwayat mengatakan perintah bangun malam, mengerjakan sholat di malam hari itu sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah berada pada tahun ke-10 kenabian, yaitu saat Nabi berusia 50 tahun, yang dikenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan perintah bangun malam, surat Al-Muzammil itu adalah termasuk daripada surah Makkiyah yang diturunkan pada awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, saat Nabi usianya 40 tahun. Jadi sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu, justru itu adalah terlebih dahulu diperintahkan untuk tahajud. Dan waktunya pertama sepanjang malam, dikurangin separuh malam, dikurangin sepertiga malam, dikurangin lagi, yang penting sepertiga malam bangun. Sekedar dia mengerjakan 2 rakaat saja. Walaupun sudah dia bangun mengerjakan sholat 2 rakaat saja, itu sudah dikatakan qiyamul lail. Faqra ma tayassara minhu, artinya kerjakanlah sholat di malam hari semampumu, walaupun hanya 2 rakaat. Maka setelah adanya perintah sholat 5 waktu, kewajiban sholat di malam hari qiyamul lail itu dihapus, tetapi menjadi tetap wajib untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tadinya wajib buat semua umat manusia. Setelah adanya kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban sholat malam dihapus. Tapi itu nggak dihapus untuk haknya Nabi. Nabi hukumnya wajib tahajud. Seperti itu ya. Iya. Wallahu a'lam. Boleh. Artinya usolli, saya sholat fardol maghribi, fardu maghrib. Boleh pakai bahasa Indonesia. Saya sholat fardu maghrib. Saya sholat fardu isya. Saya sholat fardu zohor. Saya sholat fardu asar. Saya sholat fardu maghrib. Boleh seperti itu. Tapi tetap artinya ya seperti ini. Usolli kan saya sholat, fardol maghribi, fardu maghrib, gitu aja. Boleh. Saya sholat fardu maghrib, saya sholat fardu isya, saya sholat fardu subuh, saya sholat fardu zohor, saya sholat fardu asar. Kentut. Iya. Kalau dia sholat berjamaah kentut, atau seumpama udah ketahanan mau buang air besar, jangan ditahanin di situ aja. Takutnya nanti berantakan kemana-mana. Jadi kalau dia kentut, dia keluar, dan sunnahnya itu pegang nih mulutnya begini, tuh sunnah. Seolah-olah dia mimisan, keluar, ambil wudhu, kejar lagi sholat berjamaah. Kecuali kalau imam, seumpama Haji Agus mimpin sholat subuh, pas lagi tasawuf akhir, ingat Haji Agus, ya Allah, kenapa? Belum keramas ini saya. Ini sholatnya terusin apa batalin ini? Terusin, walaupun udah batal, terusin. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan makmum. Haji Agus salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum semuanya sholat sah kecuali Haji Agus. Dan dua yang batal, Haji Agus dan bininya. Kalau bininya ikut sama Haji Agus, dan bininya juga sama, belum keramas juga lagi. Selesai sholat, Haji Agus mandi tuh, mandi wajib. Udah selesai, Haji Agus sholat subuh lagi. Dan setelah sholat subuh lagi, Haji Agus nggak perlu ngasih pengumuman. Nggak usah. Atau masang status kepada jamaah Nurul Amal, mohon ridhonya ya, tadi saya sholat subuh belum keramas. Nggak usah. Sholat berjamaahnya itu udah sah. Nah itu, ya seperti itu. Cukup? Iya. Ya. Kalau dia ragu-ragu, dalam kaidah usul fikih dikatakan baqa'u makana ala makana, mengembalikan hukum kepada hukum awal. Kalau hatinya bilang begini, saya udah wudhu atau belum? Udah wudhu atau belum? Berarti hukum asalnya dia belum wudhu. Wudhu dia. Jadi kalau hatinya bertanya, saya udah wudhu apa belum ya? Udah wudhu apa belum ya? Udah wudhu apa belum ya? Berarti dia belum wudhu. Itu mengembalikan kepada hukum asal namanya, hukum awal. Karena hukum awalnya kan belum wudhu. Atau kalau dia hatinya bilang begini,
Saya udah batal apa belum ya? Udah batal apa belum ya? Udah batal apa belum ya? Hukum awalnya berarti apa? Belum batal. Karena kan hukum awalnya dia habis wudhu belum batal. Itu mengembalikan kepada hukum awal. Saya udah batal apa belum ya? Udah batal apa belum ya? Berarti belum batal. Atau mengembalikan kepada hukum awal. Lagi sholat 2 apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Kembalikan kepada hukum awal. Kalau 2 apa 3 ya? 2 apa 3 ya? 2. 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? 3. Atau ada orang ragu-ragu lagi puasa. Udah maghrib apa belum ya? Udah maghrib apa belum ya? Maka hukum awalnya belum maghrib. Jangan main buka-buka aja sebelum ada kepastian. Atau dia ragu-ragu, ini masih malam apa udah subuh ya? Masih malam atau udah subuh ya? Bagaimana itu hukumnya? Berarti masih malam. Kalau seandainya dia makan, ternyata makan udah masuk waktu subuh, nggak batal puasanya. Karena dia menduga kepada hukum yang awal. Tapi beda, udah maghrib apa belum ya? Udah maghrib apa belum ya? Dia minum, setelah minum baru azan, batal puasanya. Itu namanya mengembalikan hukum kepada hukum awal. Itu ya? Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarda anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfira lana bila ilaha illa anta fi kulli lahzatin abada adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.